Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meteo Dirata. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji beda dan uji regresi linear berganda. Nah, yang pertama saya akan mulai dari uji beda dulu. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah copy data dari Excel ini ke Stata dan treat first row as variable names. Nah, sebelum kita melakukan uji beda yang paired, itu ada satu syarat gitu ya, atau asumsi yang harus dipenuhi, yaitu data harus berdistribusi secara normal. Nah, buat mengujinya kita pakai komen SKTest. Sini SKTest, kemudian pilih variabelnya, sebelum dan sesudah COVID. Di sini konteksnya adalah ROA. Nah, kriteria pengujiannya adalah jika nilai prop C-nya ini lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak H0. Artinya data berdistribusi secara normal. Dan sekarang kita sudah punya hasilnya, bisa dilihat bahwa hasil sebelum COVID dan sudah COVID itu masing-masing proporsinya adalah 0,2718 dan 0,1535. Nah, karena nilai kedua p-value ini lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah data kita sudah terdistribusi secara normal. Dan dengan terpenuhinya asumsi normalitas ini, kita bisa lanjut ke uji uji T yang paired. Nah, untuk paired t-test ini, kita menggunakan rumus t-test. Dan karena kita mau menguji sebelum dan sesudah, berarti kita pencet yang sebelum COVID, ROA sebelum COVID, rumusnya sama dengan, pencet ROA sesudah COVID. Kemudian enter. Nah, di sini tabelnya sudah keluar, dan yang pertama kita lihat adalah tabel statistik deskriptifnya gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa rata-rata sebelum COVID itu adalah 5,939. Kemudian sesudah COVID rata-ratanya adalah 1,997. Jadi di sini kan terlihat ada perbedaan rata-rata dan selisihnya cukup besar gitu ya, sebesar 3,94. Jadi artinya secara rata-rata nilai sebelum COVID itu lebih tinggi 3,94 poin gitu ya dibandingkan sesudah COVID. Nah, tapi apakah kayak perbedaan ini tuh bisa selalu signifikan gitu ya secara statistik? Jadi kita nggak cuma lihat dari rata-ratanya, kita juga bisa lihat dari ini yang ada di tengah ini. Karena nilai p-value-nya itu lebih besar gitu dari batas signifikansi yang kita gunakan, yaitu tadi 0,05 atau 5%, maka artinya kita gagal menolak hipotesis nol. Jadi kesimpulannya secara statistik gitu ya, pada tingkat 95% ini, tingkat kepercayaan 95% itu tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya antara rata-rata data sebelum COVID dan sesudah COVID. Meskipun secara rata-rata bisa kita lihat perbedaannya cukup jauh, tapi secara statistik ternyata tidak signifikan. Jadi kesimpulannya adalah ROA perusahaan teknologi dan telekomunikasi sebelum dan sesudah COVID tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, yang berikutnya adalah uji regresi linear berganda. Jadi, langkah pertamanya itu masih mirip seperti yang uji beda sebelumnya dengan copy datanya ke Stata. Tinggal di copy, treat first row as variable names. Nah, setelah itu kita lakukan regresi awal dengan reg variabel Y, variabel X1, dan variabel X2. Kemudian enter. Nah, berikutnya adalah uji normalitas. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah komen predict res, R. Di sini adalah untuk uji normalitas residualnya. Nah, untuk komen uji normalitasnya sendiri, sama seperti sebelumnya kita menggunakan SKTest.
res. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai prop C-nya itu 0,0185, lebih kecil dari 0,05. Artinya, residualnya itu tidak berdistribusi secara normal. Jadi kita perlu cek lebih lanjut. Kemungkinan ada masalah di outliernya. Nah, untuk cek outliernya, kita bisa menggunakan Graph Bob, res. Terus berikutnya adalah sort res. Nah, di sini udah terlihat graph box-nya ada 3 titik. Jadi kita buka data. Nah, titik yang paling atas tadi itu adalah positif. Jadi di sini data yang paling positif akan kita buang outliernya. Kemudian ada 2 data posisinya di bawah atau negatif. Berarti 2 data paling negatif pertama harus kita delete. Nah, setelah itu kita coba uji normalitas lagi. SKTest res. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya adalah 0,2593, sudah jauh di atas 0,05. Berarti datanya sudah berdistribusi secara normal. Maka kita bisa masuk ke langkah berikutnya yaitu uji linearitas. Di sini komennya adalah stat OV test. Di uji linearitas ini kita bisa lihat prop F-nya itu 0,2240, lebih besar dari 0,05. Artinya datanya sudah memenuhi asumsi linearitas. Uji berikutnya adalah uji multikolinearitas. Komennya VIF, VIF. Nah, bisa dilihat min VIF-nya itu adalah 1,01, jauh di bawah 10. Artinya data itu tidak ada indikasi multikolinearitas. Setelah uji multikolinearitas, berikutnya adalah uji heterokedastisitas. Di sini pakai komen head test. Nah, bisa dilihat di head test ini, proporsinya adalah 0,6594, di atas 0,05. Artinya, di sini datanya tidak ada indikasi heterodastisitas. Maka, kita bisa lanjut ke uji F. Nah, ini uji intinya. Untuk uji F, rumusnya seperti yang awal tadi, komennya sama, rect, variabel Y, variabel X1, variabel X2. Kemudian enter. Nah, di sini yang dilihat adalah prop F-nya. Di sini hasilnya adalah 0,3887, lebih besar dari 0,05. Nah, artinya secara simultan variabel independennya kayak variabel dir di X1 sama variabel roe di X2 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap ITR di variabel Y-nya. Kemudian kalau kita lihat di R squared-nya itu sebesar 0,0947. Artinya, kedua variabel yang saya gunakan, variabel independennya, yaitu dir dan roa tadi, itu hanya menjelaskan 9,47% untuk pengaruhnya terhadap ITR, yaitu variabel Y yang saya gunakan. Nah, sisanya 90%-an itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang saya gunakan saat ini. Nah, kemudian kita lihat uji T-nya secara parsial. Di sini bisa dilihat p-value-nya adalah untuk der 0,531, yang artinya itu di atas 0,05. Jadi, uji T untuk variabel der T1 hasilnya tidak signifikan terhadap TR. Kemudian untuk variabel X2-nya, p-value-nya adalah 0,201, juga di atas 0,05. Artinya tidak signifikan pengaruhnya terhadap ITR. Jadi, berdasarkan analisis yang sudah dilakukan,
Setelah memastikan semua uji asumsi klasik itu terpenuhi, seperti tadi normalitas, linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, nah kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada hubungan yang signifikan gitu antara variabel pertama tadi der, variabel kedua roe, terhadap variabel y yang saya gunakan yaitu ITR. Sehingga model regresi ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi ITR atau variabel y yang saya gunakan. Dan sebagai tambahan, karena dua variabel independen yang saya gunakan hasilnya tadi tidak signifikan dan dilihat dari prop F-nya sebesar 0,3887 yang di atas 0,05, model penelitian berikutnya mungkin bisa menambahkan variabel-variabel independen lainnya atau memperluas sampel penelitian sehingga setidaknya nanti akan ada satu variabel independen yang bisa berpengaruh secara signifikan gitu ya terhadap ETR sebagai variabel dependennya. Sekian sharing tentang uji beda dan uji linear berganda dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.